semuanya, perkenalkan nama saya Omega Maleke. Saya adalah seorang mahasiswa psikologi semester 4 Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membahas mengenai satu mata kuliah saya, yaitu psikologi intelijensi. Psikologi intelijensi ini sebenarnya sangat banyak ya kajian-kajiannya, kajian-kajian di dalamnya, isi-isinya hal-hal yang terkait dengannya itu sangat banyak ya. Tapi saya saat ini hanya akan membahas mengenai psikologi intelijensi, tapi awalan-awalannya saja, permulaan-permulaannya saja, atau bisa dibilang pendahuluannya saja dulu ya. Kita sama-sama belajar. Nah, saat ini istilah intelijensi. Nah, istilah intelijensi ini menurut saya sudah tidak asing lagi ya, atau bisa dibilang sudah sangat akrab dalam dunia pendidikan atau dalam dunia pembelajaran, apalagi dalam dunia para dosen, dalam dunia para guru-guru itu menurut mereka itu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Apa itu istilah intelijensi? Dan juga setiap manusia, menurut saya sih ini, setiap manusia atau setiap individu yang berhasil atau yang berhasil melangsungkan, menjalankan kelangsungan hidup mereka itu, atau bisa dibilang setiap individu yang bisa mengembangkan diri mereka itu masing-masing dengan sendiri, itu adalah sesuatu yang menurut saya yang luar biasa ya. Dan bisa saya katakan saat ini mereka, apa sebab mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka itu karena apa? Saat ini saya bisa menyebutnya karena mereka memiliki sebuah kemampuan. Nah, kemampuan ini kemampuan ini sih bisa saya katakan kemampuan sama dengan istilah kata kecakapan. Nah, kecakapan ini sama juga dengan kemampuan, kemampuan sama juga dengan kecakapan. Jadi sama saja ya. Kalau saya menyebutnya sebentar, jadi kemampuan atau kecakapan ini menurut Sukmadita tahun 2003, beliau mengartikan kecakapan ini atau kemampuan ini menjadi dua bagian ya. Yaitu bagian pertama itu adalah kecakapan potensial. Nah, kecakapan potensial ini adalah kecakapan potensial ini adalah apa ya, bisa saya bilang adalah sesuatu yang masih tersembunyi atau bisa juga dibilang bawaan dari lahir. Nah, kecakapan potensial juga ini adalah uh, apa ya, sesuatu bisa dibilang juga hereditas lah, bawaan dari lahir kata lain itu ya, itu menurut saya sih. Dan juga kecakapan potensial ini juga masih juga dibagi menjadi dua bagian. Nah, dua bagian juga ini yaitu intelijensi. Nah, intelijensi ini kata lain juga bisa dibilang kapasitas umum. Nah, kalau ini sih menurut Mandita ya, tahun 2003. Nah, intelijensi sebagai kapasitas umum, kalau kedua itu bakat. Nah, bakat ini kapasitas khusus. Jadi kalau intelijensi kapasitas umum, bakat kapasitas khusus. Nah, dan bagian yang kedua itu, cakapan yang kedua itu cakapan nyata atau prestasi. Tadi kan kecakapan potensial, sekarang kecakapan nyata atau prestasi. Kecakapan nyata ini bisa saya bilang adalah sesuatu yang sudah terbuka. Sesuatu yang sudah terbuka. Jadi dari kecakapan potensial dia akan menuju ke kecakapan nyata. Jadi dari potensial dia akan menuju berjalan ke kecakapan nyata. Nah, itu seiring berjalannya. Ya, itu sih menurut pemahaman saya sih. Menurut saya yang saya baca-baca materi-materinya itu yang sebelum-sebelumnya. Tapi bisa saya katakan ini eh, arti dari istilah intelijensi ini sudah sangat akrab dalam dunia pendidikan, tetapi ada tapinya sih. Tetapi sebelum saya katakan tetapi sih, kan setiap manusia itu, setiap individu itu kan berbeda-beda ya. Jadi pemikiran, penafsiran, pengertian itu berbeda-beda ya setiap manusia. Misalnya saya memiliki pemikiran yang berbeda dengan si B. Begitu. Nah, jadi
eee, kata tapi ini yang saya maksudkan, yaitu yang saya maksudkan itu tadi, mereka memiliki pendapat yang berbeda, mereka memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam arti kata intelijensi ini. Artinya ribet ya saya katakan. Artinya si A, ia sama-sama mereka seorang guru atau seorang dosen yang bekerja dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Mereka sama-sama. Tapi si A ini memiliki penafsiran atau pengertian yang berbeda mengenai intelijensi, yang berbeda dengan si B, yang juga berbeda dengan si C, berbeda dengan si D, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, itu juga yang menjadi permasalahannya. Mereka menafsirkan berbeda-beda, mereka mengartikannya berbeda-beda. Itu juga sih yang saya baca, ya heran ya mereka berbeda-beda. Ya tapi itulah, setiap manusia memiliki perbedaan loh. Dan juga setiap para ahli belum sempat atau belum sepakat mengenai hal tentang intelijensi ininya sendiri. Um, sehingga konsensus, atau kata lain dari konsensus ini kesepakatan ya, sehingga konsensus atau kesepakatan hampir tidak mungkin. Nah, jadi dan juga pada tahun 1921 ada 12 orang atau 12 ahli ini mengadakan simposium. Simposium ini kata lain dari simposium, rapat. Mereka mengadakan rapat atau simposium, dan hasil simposium ini yang dilaporkan kepada Journal of Educational Psychology. Yang saya baca sebelumnya itu, dari hasil rapatnya ini atau dari hasil simposium ini menghasilkan 12 pandangan yang berbeda mengenai intelijensi, atau juga bisa dibilang 12 pemahaman yang berbeda-beda. Soalnya kan ada 12 orang kan yang mengikutinya. Jadi 12 orang juga, ada 12 pandangan juga yang berbeda, 12 pandangan juga yang berbeda yang dihasilkan. Uh, Seperti yang saya katakan tadi kan, setiap orang berbeda-beda lah, pemikirannya berbeda, pemahamannya berbeda, penafsirannya berbeda. Jadi sama juga dengan simposium ini yang terjadi tahun 1921, 12 orang mengikutinya juga menghasilkan juga 12 pemahaman atau pandangan yang berbeda mengenai apa itu intelijensi dan lain-lain, hal-hal yang mengenai intelijensinya itu sendiri. Uh, dan juga saya juga sempat baca, nggak semua sih saya hafal, tapi yang saya ingat ada Sternberg, Freeman, Robin Robinson. Mereka ketiganya ini, kalau tidak salah ya saya baca, mereka ketiga ini ada pemahaman yang sama, yang sedikit sama, yaitu mereka mengartikan intelijensi itu sebagai pemikiran yang abstrak. Iya, pemikiran yang abstrak. Itu ketiga, dan juga yang lain ada juga para ahli Winkel mungkin kalau tidak salah. Ia mengartikan intelijensi dalam arti sempit, dalam arti luas. Begitu, jadi 12 pandangan ini berbeda-beda ya, tidak sama. Ada yang sama tapi hanya sedikit-sedikitnya. Tapi sebagian besar itu tidak sama. Sehingga pada tahun 2002 Surya Brata juga mengelompokkan atau mengkajinya. Dari 12 pandangan ini, dari 12 definisi ini, atau dari segala hal definisi-definisi intelijensi, Surya Brata ini mengelompokkannya atau mengkajinya menjadi 5 kelompok. Jadi intelijensi ini, dia mendefinisikan intelijensi ini menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini saya akan baca ya. Saya akan baca saja karena saya tidak sedikit hafal. Saya akan baca ini 5 kelompok definisi intelijensi ini ya. Saya akan baca. Pertama, konsepsi yang bersifat spekulatif. Kedua, konsepsi yang bersifat pragmatis. Ketiga, konsepsi yang didasarkan pada analisis faktor. Keempat, konsepsi yang bersifat operasional. Dan kelima, konsepsi yang didasarkan pada analisis fungsional. Nah, itulah 5 kelompok dari hasil pengkajiannya Surya Brata pada tahun 2002.
Dan juga saya akan membahas mengenai intelijensi yang hubungannya dengan bakat, dengan prestasi, dan juga kreativitas. Nah, ketiga ini saya juga akan membahasnya, tapi yang membahasnya yang praktis-praktis saja ya. Itu yang pertama, intelijensi yang hubungannya dengan bakat. Bakat ini kemampuan potensial yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, yang awalnya. Intelijensi berhubungan dengan bakat. Ya, benar. Pada umumnya, kemampuan intelektual merupakan salah satu pengukur bakat. Eh, di sini kami bisa baca ulang ya. Pada umumnya, kemampuan intelektual merupakan salah satu pengukur bakat. Kemampuan intelektual merupakan salah satu pengukur bakat. Iya. Contohnya seperti saya akan memberi contoh yang mudah dipahami ya, seperti saya mengambil suatu uh, apa ya, seorang bapak yang berjasa, seorang sejarawan itu, yaitu Bapak Habibie. Kita semua tahu dong itu siapa itu Bapak Habibie. Bapak Habibie kan presiden ketiga kita kan, yang orang Indonesia. Siapa juga yang tidak tahu loh Bapak Habibie. Nah, Bapak Habibie ini, tadi kan hubungan intelijensi dengan bakat. Nah, yang seperti contoh saya ini, nah Bapak Habibie memiliki IQ yang tinggi. Seperti yang sudah kita dengar-dengar, mungkin Bapak Habibie memiliki IQ sampai 200, bahkan melebihi dari orang-orang yang lain loh. Hebat lah, luar biasa kan orang Indonesia. Maaf, bangsa Indonesia memiliki orang yang seperti itu. Saya juga merasa bangga sih. Nah, Bapak Habibie ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Nah, hubungannya dengan bakat ini, nah, di samping Bapak Habibie memiliki IQ yang sangat tinggi, ia memiliki bakat. Nah, kan bakat ini berbeda-beda ya, tiap orang berbeda-beda kan. Nah, Bapak Habibie ini memiliki bakatnya di bagian penerbangan. Nah, pada tahun berapa itu Bapak Habibie, kita tentu tahu ya, Bapak Habibie dulu bekerja atau sekolah dulu di luar negeri ya, di Jerman. Ya, kalau tidak salah di Jerman. Bapak Habibie ini memiliki bakat, dan semua orang melihat hasil bakatnya itu melalui ia menemukan penemuan atau teori yang luar biasa lah begitu. Saya juga tidak terlalu mengerti bidang itu, eh, yang begitu luar biasa mengenai struktur badan penerbangan atau pesawat, struktur badan pesawat. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun temuannya Bapak Habibie itu, hasil bakatnya Bapak Habibie itu masih dipakai loh di seluruh dunia, di mana-mana. Bagian penerbangan bahkan sampai negara-negara maju pun menggunakan teori yang atau penemuan atau temuan dari Bapak Habibie ini loh. Dan itu adalah bakat yang sangat sungguh luar biasa. Dan Bapak Habibie juga bukan bukan hanya itu ya bakatnya, dia memiliki juga bakat yang bisa membuat merangkai atau merakit sebuah pesawat yang yang begitu luar biasa ya. Dan menurut saya itu bakat yang sangat sungguh luar biasa ya. Ya, itu menurut saya contoh yang praktis yang bisa mungkin yang sudah kita tahu-tahu. Dan kedua, kita juga akan membahas intelijensi yang berhubungan dengan kreativitas. Orang yang mempunyai IQ tinggi belum tentu kreatif. Orang yang memiliki IQ tinggi belum tentu kreatif. Hubungannya, saya akan memberikan hubungannya, saya akan lebih mencontohinya saja ya supaya agak lebih mengerti. Saya akan memberikan contoh seorang anak SD yang pada saat ia mengikuti tes IQ, itu IQ itu hanya rendah mungkin sampai 90 80 lah hasilnya itu. Mungkin lebih dikurangnya lagi. Tetapi anak ini ia memiliki kreativitas dalam hal apa? Kreativitasnya juga misalnya seperti orang, aduh kamu kreatif loh buat ini, aduh kamu kreatif loh membuat ini, kamu kreatif loh menjalankan ini, kan beda-beda loh. Jadi anak ini kreatif dalam hal melukis. Nah, meskipun ia memiliki IQ, hasil dari para guru mengetesnya, ketes IQ-nya itu hanya rendah, hasilnya hanya rendah IQ-nya. Ternyata cuma rendah, cuma pendek. Tetapi ia kreatif, orangnya kreatif loh. Kreatifnya di mana? Ia melukis. Anak ini melukis ya. Hasil lukisannya ini sangat menarik dan unik, berbeda daripada yang lain-lain. Jadi udah bagus, udah menarik, udah apalah pokoknya seperti orang misalnya, aduh kreatif lah kamu melukisnya, kreatif, unik, tidak sama seperti yang lain gitu.
wow kreatif guru, padahal, sampai yang lain-lain pun terkejut, "Wow kok IQ-mu kamu, rendah tapi kamu kreatif ya dalam hal menggambar?" Begitu loh, meskipun dia tidak pandai atau tidak kreatif menghitung atau tidak kreatif membuat penemuan dalam hal fisika, biologi, tapi dia kreatif loh dalam hal melukis. Nah, itulah salah satu contoh dari hubungannya intelijensi berhubungan dengan kreativitas. Dan yang terakhir kita juga akan membahas mengenai hubungan intelijensi yang berhubungan dengan prestasi. Nilai tes intelijensi sangat mempengaruhi berbagai prestasi. Saya juga akan memberikan contoh seorang anak SD juga. Contoh-contoh yang praktis saja ya. Seorang anak SD seorang anak SD yang mempunyai prestasi yang sangat begitu luar biasa di sekolahnya. Tentunya juga kalau misalnya ini anak-anak ini memiliki prestasi di sekolah yang begitu luar biasa, baik itu prestasi dalam kelasnya atau prestasi dalam ekskulnya begitu, atau prestasi yang lain-lain di sekolahnya itu. Nah, tentunya juga secara otomatis anak ini sudah bisa dikatakan, wah anak ini memiliki IQ yang tinggi, meskipun belum di kata-kata orang meskipun belum ditesnya IQ-nya, belum dites, belum di ya begitulah, belum dites. Jadi tapi orang-orang bisa bisa memberikan pendapat bahwa anak ini udah IQ-nya tinggi. Nah, ini hubungannya ini. Jadi jika anak SD ini memiliki kepandaian atau cerdas dalam di sekolahnya ini, otomatis anak ini memiliki IQ-nya yang tinggi dong, atau memiliki IQ yang di kecerdasan di akademiknya, ia jadi memiliki IQ yang tinggi. Nah, kira-kira begitu ya. Eh, jadi itulah semua yang saya bisa jelaskan, yang saya bisa uraikan kepada kalian, saya bisa uraikan mengenai psikologi intelijensi, tapi hanya awalannya saja, hanya pendahuluannya saja, hanya literaturnya saja, hanya hubungannya saja, bahkan contoh-contoh yang praktis. Eh, tapi saya juga bisa berharap semoga video ini bisa memberikan pandangan yang baik, bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya juga mohon maaf jika tadi ada kesalahan kata-kata atau ada hal-hal yang mungkin salah menurut saya. Mungkin kalian aduh, kok salah sih, oh menurut ini begini. Jadi saya mohon maaf, kita juga sama-sama belajar, saya belajar, kalian juga belajar. Jadi saya berterima kasih sampai di sini video saya. Sekian, terima kasih.